Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora. Channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Hari ini kita baca-baca lagi teman-teman. Yaitu adalah sesal terdalam memilih yang lain bukan kamu. Pesan terdalam dia. Sesal terdalam dia yang memilih yang lain bukan kamu. Dia nyesel kenapa dia memilih yang lain dan bukan kamu. Oke, Sora akan ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya. Dan semoga apa yang Sora bacakan bisa membuat kamu menjadi lebih baik, apapun itu, oke? Cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang cuman fokus sama kamu ya. Teman-teman, faktor keuangan atau faktor finansial bisa saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh dalam situasi hubungan ini ya teman-teman. Bisa saja ya situasi keuangan dia sekarang sedang kurang baik, atau justru situasi keuangan kamu yang lebih baik. Tapi intinya adalah bisa saja masalah di awal hubungan ini itu banyak ngomongin soal masalah finansial ya. Jadi mungkin itu pemicu awalnya kenapa dia tidak memilih kamu teman-teman ya, atau menjadi salah satu fondasi dasar gitu ya. Dia ada masalah sama kamu. Lalu teman-teman, kalau Sora saat ini lihat ya, energi selain ada situasi finansial, itu pasti otomatis akan mempengaruhi kestabilan dalam berpikir, kestabilan dalam area hidup yang lain gitu ya. Mungkin saja saat ini orang ini itu sedang gak stabil ya teman-teman, mungkin dalam situasi keuangannya, situasi hatinya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, di mana dia merasa banyak hal yang masih mandek, mungkin ada hal yang masih belum kelar dan harus adanya sebuah pemberesan, atau ada yang harus situasi yang diselesaikan. Mungkin banget ada unfinished business antara kamu sama dia. Ada hal yang mungkin belum kelar. Mungkin dia memilih kamu pun, memilih yang lain pun caranya dengan ngilang gitu aja. Ada mungkin omongan-omongan yang belum selesai diungkapkan, belum disampaikan gitu loh. Dan tanpa kamu, dia itu merasa tidak berimbang, karena kamu salah satu energi yang membawa keseimbangan buat dia teman-teman ya. Energi kamu membawa energi keseimbangan, energi kamu membawa energi yang bisa mengisi dia untuk membawa keseimbangan dan membuat dia ngerasa nyaman gitu ya, karena adanya keseimbangan. Dan sangat mungkin banget tanpa kamu itu dia tidak seimbang, atau justru dia di sini ada penyesalan terdalam, kok ternyata yang dia pilih tidak bisa mengimbangi dia ya. Entah dari emosi, entah dari perasaan, entah dari hasrat, entah dari seksualitas, apapun itu ya teman-teman. Dan sekarang ketika dia sudah memilih sama yang lain, dan ketika dia itu menyadari bahwa kamu tuh ternyata sangat-sangat berarti, barulah di sini dia bisa mengerti, memahami energi terdalam kamu tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Baru kayak menghargai kamu tuh sangat berarti buat dia, dan selama ini dia tidak menghargai cinta dan sayangnya kamu gitu ya teman-teman. Dan walaupun dia memilih ada yang lain, walaupun mungkin saat ini dia merasakan ada yang lain, yang mungkin ada yang nemenin dia, sebagainya gitu ya. Tapi tetap di sini dia merasakan energi kesendirian yang sangat kuat, energi kesepian yang sangat kuat ya. Karena kan Sora udah bilang, tetap aja yang dia pilih itu ternyata belum tentu menjadi seseorang yang bisa membuat dia merasa nyaman gitu ya. Dan masalahnya, memori soal kamu itu terus berkutat ada di sana. Memori soal kamu terus-terusan terkenang-kenang terus di dia, teringat-ingat terus di dia gitu ya. Dan mungkin sekali tanpa dia sadari, dia mulai membandingkan antara kenangan dia sama kamu dan kenangan dia sama orang yang baru ya. Dan kalau Sora lihat, dia berharap banget nih bisa berkomunikasi lagi sama kamu, bisa bicara lagi sama kamu, karena terkenang-kenang, karena rindu. Karena kalau Sora lihat dia pingin bicara sama kamu, mungkin dia pingin dengar suara kamu gitu ya. Karena chemistry yang dia rasain ya, ternyata sama kamu dibandingkan sama yang lain tuh tidak bisa disamakan ya. Walaupun dia mencoba mencari yang lain, mencoba mencari pengganti kamu, itu adalah sesuatu yang belum tentu ternyata dia cocok teman-teman. Karena hasrat yang dia miliki sama kamu dan chemistry yang dia miliki sama kamu itu bertahan lama ya. Mungkin bisa terus staying, terkoneksi dan terhubung satu dengan yang lain gitu ya. Jadi ada hasrat yang sangat kuat di sini.
Dia sangat berusaha untuk melupakan kamu, ya. Kamu juga mungkin sudah berusaha untuk melupakan dia, tapi masalahnya dia itu tidak bisa melupakan kamu. Energi keingetan terus sama kamu itu terlalu kuat, ya. Energi yang teringat terus, gitu ya. Dia pun nggak ngerti, sampai ada beberapa dari mereka yang berpikir, apakah aku kena magic, apakah aku kena guna-guna, kok aku nggak bisa lupain kamu, kok aku kepikiran terus sama kamu, gitu ya teman-teman. Dan dia itu pikirannya tidak bisa clear, pikirannya nggak bisa tenang, pikirannya nggak bisa jelas, karena kalau yang Sora lihat di dalam pikirannya dia itu hanya ada kamu dan tidak bisa melupakan, ya. Dia banyak selama ini menyembunyikan, gitu ya, perasaan dia. Dia banyak juga bersembunyi dan menghindari kamu, tapi ternyata selama ini sudah dia sembunyikan perasaannya, ternyata tidak bisa. Karena pada akhirnya ada dasar atau ada akar di dalam jiwanya dia yang selalu balik lagi ke kamu dan terkoneksi sama kamu. Ini juga ngomongin soal memang ya, kalau Sora lihat, kamu tuh orang yang banyak membuat dia tuh jadi stabil, bangun dia dari awal. Jadi kamu tuh punya efek yang besar dalam hidupnya dia, gitu loh ya. Karena kamu banyak mengguidance dia, banyak menuntun dia, banyak kasih dia juga pembelajaran, gitu ya. Jadi kamu tuh terlalu kuat energinya, terlalu intens, gitu ya. Dalam tanda kutip terlalu intens untuk mendominasi di dalam hidupnya dia. Makanya melupakan kamu itu tidak gampang, ya. Di sini tuh kayak ada sesuatu yang kalau Sora lihat di sini, dia pingin sesuatu yang diperbaiki, diperbaharui. Orang ini mungkin sekali adalah orang yang kembali, ya, karena ada energi manifestasi kamu yang sangat kuat terhadap hubungan ini, ya teman-teman. Hanya saat ini dia sadar, gitu ya, situasinya itu udah berbeda. Ada batasan-batasan yang mungkin saja ada, atau kamu justru yang batasin dia, gitu ya. Atau di sini energinya kebolak-balik, dia yang manifestasiin kamu, ya teman-teman. Kak Sora, kalau dia memang punya chemistry dan hasrat yang kuat sama aku, kenapa sih dia tuh masih mencari orang yang lain? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu memang punya pengendalian diri yang kurang, ya. Dan kebetulan memang dia mungkin menarik dari segi mungkin penampilan, atau dari segi sesuatu di dalam dirinya dia itu ada yang menarik. Sehingga dia itu sebelumnya tidak bisa punya kontrol diri, ya. Jadi sehingga mencoba untuk memilih sama yang lain, dia pikir itu bisa jadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menarik, gitu ya. Apalagi dia mungkin merasa di atas angin, ya, dalam tanda kutip, karena ada sesuatu yang lain yang memaui dia, gitu ya. Dan dia itu beralasan untuk mencari yang terbaik, mencari yang paling bisa bikin dia seimbang, mencoba untuk cari paling bikin dia happy, ya. Memang di sini kalau Sora lihat, dia itu tipenya picky, pemilih, banyak mau, gitu ya teman-teman. Dan orang ini itu ada sisi itu, dia itu terkadang bisa mempertahankan pemikiran dia sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Jadi pikirannya itu bisa ego, gitu ya, aku yang benar, aku yang ini, aku yang itu. Dan kadang-kadang ketika King of Swords itu menjadi terlalu berlebihan, ya, itu bisa saja pemikiran yang terlalu mendominasi, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada satu pikiran sebelumnya kayak, aku bisa memiliki semuanya, aku bisa memiliki segalanya. Mungkin ini aku pilih sama yang lain, mungkin itu yang terbaik buat aku, ya. Tapi ternyata setelah berlewat dari waktu yang telah terjadi, dia ada jeda sama kamu. Disitulah dia mulai merasakan perasaan-perasaan yang lain. Energi apa yang dia rasakan emangnya? Yang pertama teman-teman, dia merasa pada akhirnya, ya, dia itu merasa kalau selama ini dia tidak bersikap baik sama kamu. Dia tidak mensyukuri dia sudah dapat yang terbaik, ya teman-teman, gitu loh ya, kalau yang Sora lihat. Karena mungkin saja dia merasakan yang sekarang mungkin aja baik sama dia, gitu loh, tapi dia merasa mungkin kebaikan kamu, sikap kamu ke dia bisa saja menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih segalanya buat dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dia menyesali, kenapa ya kok aku dulu banyak keraguan, kok aku dulu banyak ketidakyakinan, kok aku dulu egois sendiri dengan pikiran aku menganalisa semua pakai logika, gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada energi penyesalan, kenapa dia meragukan perasaannya dia, meragukan cinta dia sama kamu. Sekarang energi
kesendirian itu sangat melingkupi, sangat kuat. Ada energi kesepian, energi kesendirian gitu ya teman-teman. Walaupun dia sudah mencoba untuk denial, dia mencoba untuk kabur dari perasaan dia yang terkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu, kepikiran sama kamu teman-teman. Dan sekarang dia mulai ada energi khawatir ya, apakah kamu mungkin sudah dimiliki sama yang lain, apakah kamu sudah punya yang baru, atau masihkah aku ada kesempatan untuk memiliki kamu lagi gitu ya teman-teman. Di sini ada energi ya, karena ada kekuatan cinta yang dia rasakan dari kamu. Kamu tuh energi cinta kamu dan energi sayang kamu tuh ternyata enggak. Memang kamu berdiri dengan seseorang yang ego ya, tidak berpikir panjang sebelumnya ya. Dan ternyata perasaan dia pun masih tetap ada di sana gitu loh ya teman-teman. Dan dia tetap merasa cuman kamu yang bisa ternyata memenuhi apa yang dia inginkan dan yang dia mauin gitu loh ya. Jadi secara banyak faktor dia nyesel karena ternyata dia tidak sepenuhnya bahagia ketika dia tidak memilih kamu. Dan perasaan bersalah itu besar sekali, karena sangat mungkin dia memilih yang lain pada saat itu adalah dengan kondisi mungkin saja ya dia mengecewakan kamu karena itu situasinya affair, orang ketiga, atau ternyata dia sudah janji sama kamu tapi dia tidak bisa memenuhi, atau dalam tanda kutip dia jadinya PHP sama kamu teman-teman. Sekarang dia tuh berasa banyak sekali energi yang berubah. Artinya di sini perasaan dia juga berubah, keputusan dia juga berubah, teman-teman. Ya di sini. Kenapa? Karena di sini sudah lebih ada pemahaman, sudah ada lebih banyak pendewasaan, makanya dia lebih bisa mengerti perasaan dia sendiri. Dan dia merasa bahwa dia itu seperti enggak, dalam tanda kutip ya, kurang tenang atau kurang damai ketika nggak ada kamu. Dia butuh energi ketenangan dan kedamaian, dan merasa bersalah dan terkoneksi itu sangat kuat ya. Karena sekarang ini dalam hubungan dia yang dia punyai sekarang pun ada beberapa yang merasa kok aku seperti harus berjuang sendiri, menghadapi sendiri. Mungkin sebelumnya sama kamu banyak bantu dia ya, atau beberapa dari dia sudah mulai goyah ya, goyah hatinya, goyah pendiriannya, atau jangan-jangan dia pun mengalami orang yang dia pilih pun sedang memilih orang lain lagi. Jadi kayak mengalami apa yang dulu pernah kamu alami ya teman-teman. Itu sangat mungkin gitu loh ya. Dan nah ini nyambung nih dengan trust. Bisa saja ternyata orang yang dia pilih itu dia tidak merasa cukup bisa nyaman, cukup bisa percaya sama orang itu. Ketika sama kamu dia ngerasa kamu bisa dia percaya, dia ngerasa aman, dan kamu banyak kejujuran di sana ya. Kamu memang banyak perbedaan sama dia, tapi di satu sisi lain dia juga ngerasa sangat-sangat berbeda antara kamu dengan orang ini gitu ya, dengan yang dia pilih. Dia merasa energinya sangat-sangat kontras ya. Balik lagi, energi balance sampai diulang 2 kali. Ini adalah sebuah energi penekanan ya, dimana sangat mungkin rasanya itu mungkin dalam banyak hal memang nggak bisa saya imbangin dia ya, yang dia rasain. Berpisah darimu membuat aku memahami arti sebuah ikatan jiwa. Tubuh terpisah jarak namun jiwa terikat mati. Artinya apa? Walaupun dia terpisah sama kamu secara perasaan ya, tapi secara jiwa dia itu masih terkoneksi. Itu yang nggak bisa dia putus ya. Kenapa? Karena dia tuh sekarang kangen banget sama kamu. Karena kamu tuh ternyata rumah buat dia, memberikan rasa rindu, memberikan rasa aman, nyaman gitu ya. Tapi sekarang dia mau bergerak sama kamu pun dia takut. Dia takut jujur bilang perasaan dia kalau dia kangen, dia nyesel gitu ya. Dan di satu sisi dia ngerasa begitu pengecut karena tidak bisa berani ngadepin kamu. Ini mungkin banget orang yang memilih yang lain itu dengan tidak pamit atau dengan tidak bicara sama kamu ya. Dan di satu sisi dia itu mulai merasa bahwa mungkin nggak ya kamu itu memberikan aku kesempatan dan memberikan aku ruang untuk aku memperjuangkan kamu. Ternyata aku tidak bisa menahan pedih terpisah darimu. Rasanya seperti kosong. Ada kekosongan yang dia rasakan sangat kuat teman-teman dari kamu. Ya, nggak ada kamu gitu loh. Ya. Dan tuh, terkonfirmasi kan. Maaf aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja gitu ya. Dia merasa dia butuh sendiri, tapi ternyata malah pergi ke pelukan orang lain. Dan ternyata sayangnya kamu, energi itu kan nggak bisa dibohongin ya. Sayangnya kamu, cintanya kamu, itu adalah sesuatu yang lebih besar ya teman-teman dari apa yang dia rasakan saat ini. Dia tahu bahwa kamu paling sayang dan cinta dia. Dan dia sekarang berharap bahwa kita cuman kepisah sebentar, aku masih bisa sama kamu.
Dan di sini ada energi keraguan. Masih ada nggak ya masa depan untuk kita? Masih bisa nggak ya kita sama-sama? Masih mau nggak ya kamu nerima aku balik? Gitu ya teman-teman. Ini ada energi ketidakpercayaan diri karena dia tahu dia yang salah sama kamu, dia yang kecewain kamu. Apa mungkin kamu masih mau nerima dia? Tapi energi terhubung, energi terkoneksi, energi kalian dia kepengen sama kamu terus sama-sama itu ada dan sangat kuat ya. Apalagi kamu tuh banyak bisa bikin dia ketawa, kamu banyak bisa bikin kebahagiaan untuk dia gitu ya. Yang berikutnya ingin dia harapkan terjadi sama kalian. Teman-teman, dia tersadar soal perasaan dia yang sebenar-benarnya sama kamu. Dan yang dia harapkan adalah dia bisa menjadi sosok yang lebih tegas untuk berani ngadepin kamu, untuk berani memperjuangkan kamu, teman-teman. Apalagi di sini banyak dari kalian yang energinya sebelumnya fokus banget sama dia. Banyak pengorbanan, banyak apa yang kalian udah beri untuk dia tuh sudah tidak perlu diragukan lagi lah, istilahnya dedikasinya, fokusnya, ya. Dan di satu sisi lain dia itu merasa aku terhimpit terhadap situasi dan keadaan di mana dia pun masih punya tanggung jawab sama orang yang dia pilih ya teman-teman. Jadi dia itu benar-benar terhimpit dengan situasi dan keadaan dia ya, dimana dia pun tahu ya mungkin dia butuh waktu gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya batin terdalam dia pin ke kamu, tapi di satu sisi lain ya, satu dia nggak yakin kamu mau terima dia, kedua dia masih punya tanggung jawab teman-teman. Jadi yang terjadi sama dia adalah dia banyak merasa stres, dia banyak merasa tertekan, dia menahan semampu dia untuk bisa menekan ya. Apalagi di sini ya banyak yang, apalagi kalau yang sudah hubungannya serius ya teman-teman gitu ya, kan tidak semudah itu meninggalkannya. Maksudnya langsung, apalagi kalau yang udah kenal sama keluarga, udah kenal sama saudara-saudara, kan nggak bisa langsung bilang oke, sekarang udahan aja deh, kita pisah aja gitu, aku mau sama yang lain ya teman-teman. Dia sedang mempersiapkan mental, sedang mempersiapkan diri untuk dia mampu benar-benar dalam tanda kutip memberanikan dirinya, dia tegasin diri dia untuk bergerak ke kamu, karena dia itu harus siap gitu loh. Dia sadar dia harus siap untuk menerima di dalam tanda kutip dipojokkan atau disalahkan sama keluarga dia, lingkungan dia, atau juga sama kamu atau pasangannya dia kalau dia memilih putar arah ke kamu teman-teman ya. Jadi dia benar-benar lagi berpikir yang terbaik, walaupun ya dia sesalnya itu benar-benar mendalam. Dia berharap ke depan itu masih ada kesempatan, masih ada celah gitu ya. Jadi Sora, mungkin nggak kami pada akhirnya ada sesuatu bersama-sama? Oke. Teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, untuk bersama-sama itu nampaknya masih menjadi sebuah proses yang sangat panjang. Karena ini ngomongin tadi jatuhnya reverse ya. Jadi memang ketegasan itu susah untuk diberikan sama dia gitu loh. Artinya dia belum siap mental, belum siap untuk bold, ambil tindakan gitu loh. Jadi memang kalau Sora lihat dia memilih untuk menahan itu semua ya. Makanya dia memilih untuk menahan segala rasa itu sendirian ya. Jadi untuk membangun dia untuk jadi yang berani, tegas, ambil resiko, itu kalau Sora lihat dia itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Karena memang di sini orangnya itu ada sisi nggak berani gitu ya, ada berani ya, mentalnya belum siap lah istilahnya kalau untuk harus memperjuangkan kamu, bener-bener ninggalin yang lain, dia dapat tekanan sehingga dia banyak akhirnya mencumbu kamu dalam angan, mengingat kamu dalam angan ya teman-teman, karena dia merasa sekarang mungkin sudah terlalu terlambat semua, kegagalan. Dan di sini juga ada energi kepasrahan. Dia berasa kayak aku pasrah kalau semesta bisa buka jalan buat kita ya. Pasrah ini ada energi dibilang kurang berani berusaha ya, ada juga gitu ya. Nasihat buat kamu gimana? Teman-teman, kamu banyak yang berfokus untuk finansial. Mungkin saatnya kamu fokus aja sama finansial kamu ya, keuangan kamu ya teman-teman. Karena memang kamu ini kalau Sora lihat banyak yang ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih berhasil, lebih bisa sukses setelah kamu meninggalkan saya. Ya, jadi yang kamu fokusin tuh sekarang ya, kamu tidak mau lemah lagi terhadap rasa bersalahnya dia sama kamu. Jadi kayak kamu tuh pingin menjadi seseorang yang lebih kuat sih teman-teman. Kamu nanti akan mendapatkan kebahagiaan kamu sendiri apabila secara finansial itu kamu sudah lebih solid ya. Jadi memang mungkin untuk saat ini gitu ya teman-teman, ini aja yang bisa Sora sampaikan, bahwa kebersamaan itu mungkin belum terlihat ya teman-teman. Tapi di sini ada energi positif
kamu akan kedatangan sesuatu yang bisa bikin kamu nyaman, bisa bikin kamu penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi walaupun belum tentu sama orang ini, tuh Sora aku tahu buat apa. Jadi kamu tahu ya teman-teman, kamu tahu untuk jangan gini. Gimana ya, untuk kamu tuh bisa lebih siap kalaupun dia datang, kamu lebih siap apa yang mau kamu sampaikan. Kamu juga tidak perlu lagi merasa bertanya-tanya untuk dia tuh sebenarnya gimana. Jadi mungkin ini sedikit membantu dan memberikan jawaban sama apa yang sebenarnya sedang terjadi sama dia, sama hidupnya, daripada kamu berasumsi. Tapi ya kalau mau lebih fokus lagi, silakan personal reading aja ya teman-teman. Saatnya kamu fokus dulu sama keluarga kamu ya, kan di sini ada energi meninggalkan ya, energi awal yang baru ya. Memang kalau sholat di sini banyak dari kalian yang sudah tidak mau lagi dalam tanda kutip melakukan kebodohan yang sama gitu ya. Nggak apa-apa juga, mungkin itu bisa bikin kamu lebih happy. Tapi Kak Sora, aku mau tetap sama dia. Ya nggak apa-apa juga kalau mau, tapi Sora nggak bisa bilang bahwa kapan pergerakannya, karena kalau sholat di sini dia masih terhambat untuk ngumpulin mental dan ketegasan untuk berani meninggalkan pasangan dia demi kamu. Itu bukan perkara mudah gitu ya. Sebelum Sora masuk ke zodiaknya, silakan teman-teman yang kepingin mengukuhkan energinya jadi lebih kuat, supaya cakra-cakranya bersih, yang terblocking bisa lebih kebuka juga. Silakan pakai gelang clear quartz ini yang sudah Sora booster dengan energi healing. Jadi ini udah diprogram teman-teman. Ya, ini bukan gelang biasa. Yang jadi kamu beli itu bukan cuma gelangnya, programnya yang Sora kerjakan langsung, bukan orang lain. Yang mana ini membawa energi positivity, energi perubahan, energi optimis, supaya kamu lebih stabil, dan juga membantu kalian yang mungkin punya pola-pola berulang di alam bawah sadar. Intinya ini bagus banget. Kalau energi kamu bagus, manifestasi kamu lancar, orang-orang juga senang dekat sama kamu, rezeki juga lebih bagus. Gini teman-teman, titik-titik cakra di tubuh kita itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, termasuk bahkan kesehatan kita, baik secara mental maupun secara fisik ya. Ini cantik banget. Tidak akan Sora tidak akan janji untuk bisa di restock ini kalau udah habis, karena saat video ini dibuat stoknya udah setengah ya dari yang awal. Silahkan dibeli ya, atau bisa di Tokopedia, linknya ada di bawah, udah Sora sematin. Cuman Tokopedia lebih mahal karena dipotong oleh komisi Tokopedia. Kalau kamu mau lebih murah, silahkan di Instagram @sora_tarot 240.000. Oke. Buat teman-teman yang cowok, kamu bisa beliin untuk pasangan kamu dan sebagainya. Itu aja dari Sora. Terima kasih sudah boleh tiap hari promosi gelang ini, karena kalau Sora itu nggak pernah tahu siapa yang nonton, karena kan hari ini yang nonton mungkin berapa K, kemarin cuma berapa. Jadi Sora harus promosiin untuk ingetin terus gitu ya. Namanya juga orang dagang. Kamu bantu Sora bantu kamu. Jadi ini salah satu bentuk upaya kamu untuk mendukung Sora ya. Klien tuh kemana? Ada yang udah beli, ada yang udah dibawa ke luar negeri, ada yang udah dibawa ke Hong Kong, ada yang udah dibawa ke Malaysia gitu ya. Ada klien Sora juga yang mau bawa itu ke US gitu ya. Jadi silahkan selagi masih ada. Kapan lagi kamu beli gelang 2 biji, gelang kristal bukan mainan, dapat udah diprogram, harganya nggak nyampe 300.000. Oke, ada Capricorn, Leo, Taurus, Pisces, Aries, Scorpio, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetnya teman-teman ya. Mungkin untuk teman-teman yang pengen beli kartu, pengen beli alat-alat pembacaan, kalian juga mungkin yang mau personal reading gitu ya, buat energinya lebih fokus gitu ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Semua alat pembacaan semoga bisa membantu kamu ya. Sora, aku pengen belajar aja sama Sora, boleh. Mau baca, mau bikin video spesial YouTube kayak gini, boleh juga. Karena kan memang fokus cuma buat kamu energinya, boleh banget ya. Dipesan selagi masih bisa. Atau Kak Sora, aku mau baca bazi aja deh biar tahu potensi jalan hidup aku, boleh banget. Silahkan ya. GVH RP EWK FI NUT W V sama T. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye bye. Jangan lupa belanjanya.